Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadid Anugrah Perdana Hendri dengan NIM 80200020238 dari kelas 03 PT3. Di sini saya akan mengerjakan kuis yang diberikan oleh Bapak Robi tentang multimedia, yaitu yang pertama adalah toolbar. Di sini saya akan mengerjakan kuis itu dari Photoshop ya. Yang pertama itu adalah toolbar. Kita masuk ke Photoshopnya. Baik, di sini sudah ada dua layar dua gambar kosong dengan gambar apel. Baik, ini adalah menu-menu toolbarnya. Begitu banyak menu toolbar di sini. Yang pertama itu adalah move tool. Nah, kalau ingin menggunakan move tool ini, nah di sini kan tidak bisa. Bahkan kita tidak bisa menggerakkan, mengecilkannya dan lain sebagainya. Yang pertama-tama itu kita harus membuka gembok di sini, baru bisa kita menggerakkan ke kiri, ke kanan, atau kita ingin mengecilkannya. Itu semuanya menggunakan move tool, tapi dengan cara kita harus membuka gembok ini. Kita membuka gembok ini. Kalau kita tidak membuka gembok ini seperti ini, maka kita tidak akan bisa menggerakkannya sama sekali. Nah, jadi syaratnya kita harus membuka gembok tersebut. Nah, apabila kita ingin mengecilkan seperti ini, tapi tidak ada nih kayak kotak-kotak kecil sebagai pengarahan, kita harus ke kiri ke kanan mengecilkan, itu kita tinggal klik yang di sini biar kita tidak bingung gitu kan. Yang kedua itu adalah lasso. Lasso ini adalah kayak menyeleksi sebuah objek menggunakan garis-garis tipis seperti ini. Nah, seperti ini. Maka dia akan terseleksi. Lasso ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu lasso tool, polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool seperti ini. Yang ketiga itu adalah magnetic lasso tool. Tapi lebih dari ketiga lasso tersebut, lebih efisien untuk mengcrop itu adalah menggunakan magnetic lasso tool. Kenapa? Dikarenakan di sini magnetic lasso tool itu lebih mudah. Tinggal kita mengklik bagian-bagian apelnya seperti ini. Di sini warna merah kan, apelnya warna merah, maka garis-garis ini akan mengikuti warna-warna merah tersebut. Oh, sini ada kesalahan. Nah, mereka akan otomatis mengikuti bagian-bagian apel ini. Karena kita mengklik apa? Karena kita mengklik warna merah pada apel atau bagian pada apel. Nah, tinggal kita gerakkan saja sesuai keinginan bagian yang ingin kita seleksi. Nah, maka akan seleksi objek apel tersebut. Itu adalah magnetic lasso. Tapi di antara lasso semua ini, saran saya lebih baik menggunakan magnetic lasso karena lebih mudah. Yang ketiga itu adalah quick selection. Di sini quick selection, maksud saya itu selection terbagi menjadi tiga lagi, yaitu object selection, quick selection, magic wand tool, dan magic wand tool. Nah, yang pertama pada toolbar yang ketiga yang saya jelaskan ini, kita cukup membuat peta, kita tarik ke bawah sampai objek itu kena. Apabila objeknya itu kayak seperti ini, backgroundnya putih, maka dia otomatis akan terbentuk. Tapi apabila ada backgroundnya, pasti akan ikut dengan backgroundnya. Nah, jadi kita harus pakai yang mana nih biar apabila ada backgroundnya, kita hanya ingin mengklik apel ini, maka kita harus menggunakan quick selection biar lebih mudah. Di sini kita tekan tanda tambah ya untuk menambahkan, kalau tanda kurang itu adalah untuk mengurangi. Nah, seperti itu. Nah, kita menggunakan tanda tambah, maka dengan mudah terseleksi seperti ini. Walaupun itu ada backgroundnya, walaupun di sini ada background rumput, pohon, segala macam, apabila kita menggunakan quick selection, maka otomatis bagian objek yang kita ingin klik, ingin kita crop akan terpilih seperti ini. Tinggal kita copy dan paste saja. Seperti ini.
Itu yang kedua, itu toolbar yang ketiga. Dan masih banyak lagi toolbar yang bisa kita jelajahi di sini, yaitu adalah crop. Di sini istilah cropnya itu adalah gambarnya ya, misalnya gambarnya kelebihan atau terdapat bagian yang tidak ingin kita inginkan, tinggal crop pakai menu toolbar crop ini ya. Ada di sini ada brush untuk menggambar bagian-bagian ini, ada eraser untuk menghapus dan lain sebagainya, ada hand di sini untuk menggerakkan gambar ini. Itu adalah menu-menu toolbar pada Photoshop. Dan yang kedua itu adalah hue saturation. Nah, hue saturation ini itu adalah kayak perubahan warna pada gambar. Lebih tepatnya itu adalah warna pada gambar. Nah, di sini saya ingin mengubah apel ini menjadi berbagai warna. Pertama-tama itu di sini saya akan quick selection apel ini. Nah, kita copy dan kita pindahkan di layar kosong yang tadi. Nah, tinggal kita paste. Nah, di sini saya sudah menggunakan hue saturation ya. Di sini tinggal kita paste seperti tadi. Kita tinggal paste apelnya seperti tadi. Kita paste dan kita pindahkan di layar kosong ini, maka akan timbul layar 1. Nah, di sini saya sudah menggunakan hue saturation ya. Jadi kalau ingin mengubah lagi warnanya menggunakan hue saturation, kita tinggal klik bulatan kecil di bawah sini. Nah, di sini akan timbul nama hue saturation. Nah, di sini tinggal kita pilih warnanya mau warna apa, bebas sesuai keinginan hati kita. Dan di saturation ini adalah kepekatan warnanya, lebih tepatnya kayak kontras kayaknya. Nah, di sini ingin lebih pekat atau buram seperti ini kayak, atau warnanya akan jadi gelap. Dan di sini adalah intensitas cahayanya, lightness, gelap gambarnya atau terang, itu semua tergantung kita. Sesuai yang kita inginkan, mau itu berapapun kayak, semua tergantung kita ya guys ya. Nah, itu adalah dengan hue saturation. Dan bagaimana apabila gambarnya itu ada backgroundnya, seperti contoh pada buah ini, saya nggak tahu ini buah jambu kayaknya ini. Bagaimana dengan gambar ini? Kita ingin mengubah warna apelnya saja tanpa mengubah warna batang pohonnya, backgroundnya. Itu dengan cara kembali lagi kita menggunakan quick selection. Kita klik gambar ini, gambar jambu ini, tinggal kita tekan ini bulatan kecil yang di bawah sudut kanan kita, atau CTRL-U ingin lebih mudahnya, tinggal kita pilih saja warna yang kita inginkan. Di sini CTRL-U itu adalah alternatif ingin mengambil hue saturation ya. Nah, di sini kita ingin mengubah warnanya bebas sesuai keinginan hati kita, mau warna apa, biru kayak segala macam, itu sesuai keinginan kita. Itu adalah hue saturation. Dan yang ketiga itu adalah masking. Nah, masking ini adalah bagian pelajaran yang saya sangat sukai, yaitu kita memasking gambar atau kita mengedit segala macam, memasukkan gambar pada tulisan dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan gambar pemandangan ini. Nah, kita ingin menggunakan gambar pemandangan ini. Kita ingin memasukkan gambar ini di belakang teks, karena mungkin tadi kurang jelas mungkin penjelasan dari saya tentang gambar. Kita masking ke bajunya, mungkin biar lebih jelasnya kita menggunakan yang teks saja ya. Kita menggunakan teks. Di sini kita akan tulis teksnya. Nah,
Sebagai contoh seperti ini, kita tulis teksnya langit. Sini kita besarin. Nah, di sini sudah ada tulisan langit. Nah, kita ingin memindahkan nih backgroundnya yang di belakang, ini masuk ke dalam tulisannya ini. Itu dengan cara kita masking. Nah, di sini kita buka gemboknya dulu, kita pindahkan layar gambar atau backgroundnya tadi ke atas tulisan langit ini. Nah, maka otomatis gambar ini akan menjadi ke depan dan langitnya akan di belakang gambar tersebut. Nah, kita ingin memaskingnya, memasukkannya ke dalam teks tersebut. Maka kita akan memakai create clipping mask. Nah, maka gambar tersebut akan masuk ke dalam tulisan langit ini seperti ini. Bebas kita ingin membesarkannya, mengecilkan gambarnya sedemikian rupa, itu semuanya tergantung selera kita. Nah, itu adalah masking, salah satu masking yang saya pelajari dari pelajaran multimedia. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Yang kedua, materi yang keempat itu adalah blending mode, yaitu kayak warna, seperti warna juga, tapi kayak lebih tepatnya menyatukan suatu warna dengan gambar-gambar yang lain menurut saya. Di sini kita akan menggunakan gambar, maaf. Ini kita hapus dulu teksnya. Di sini kita akan menggunakan gambar nah, gambar ini aja deh. Nah, gambar ini. Di sini kita akan memblending dengan cara pertama itu kita buat layer baru dulu. Sini layer baru. Kita membuat layer baru. Kita buat layer baru di sini. Nah, di sini kita menggunakan brush. Di sini saya ingin mengubah langitnya berwarna biru. Kita menggunakan tool brush ya. Di sini kita bisa mengubah ukuran, kekerasannya, atau bulu-bulu yang pada bulatan-bulatan ini biar lebih jelas gitu kan. Nah, kita mengambil hardness 100% dan ini adalah size-nya. Di sini saya akan mengubah langitnya itu menjadi warna biru. Nah, di sini kurang real kan? Maka di sini kita akan menggunakan blend mode. Nah, ini adalah jenis blend mode. Ini normalnya, dan ini adalah darken. Ini maksudnya itu bagian yang menggelapkan, dan ini bagian yang cerahnya. Dan ini bagian kayak kontras, dan di sini adalah bagian-bagian negatif atau kebalikan dari setiap warna. Di sini saya menggunakan blending mode yang lighten biar agak kelihatan lebih real. Itu kita menggunakan yang screen saja kan. Ini kan nampak biru kan di atasnya karena kita menggunakan blending mode tadi, screen. Atau kita bisa menggunakan layer ini, menggunakan ini bisa juga. Dan cara lain blending modenya seperti ini. Ini kan satu gambar nih. Kita ingin memindahkan gambar orang tadi nih. Gambar ini saja, gambar orang di sini. Di gambar ini tadi dengan cara biar tampak lebih real gitu. Kita seleksi dulu orangnya. Serapi mungkin ya guys ya. Kalau bisa serapi mungkin.
Nah, ini sudah, kita tinggal copy, kita paste saja di sini. Nah, seperti ini. Kita gunakan move tool. Ini nampak tidak kayak kurang real gitu kan? Nah, di sini kita akan menggunakan di sini bagian ini, kita klik bagian ini. Nah, tinggal kita pilih biar kelihatan agak real gitu, agak lebih nyata. Kalau di sini hanya ada satu gambar saja tanpa ada masking satu sama lain, tanpa ada crop dari gambar lain. Tinggal kita pilih saja mau pilih yang mana, overlay atau dissolve atau darken, lebih gelap, multiply, semuanya bebas dengan keinginan kita. Itu adalah salah satu blending mode. Mungkin itu saja penjelasan dari tugasku sini, yaitu tentang toolbar, user interaction, masking, dan blending mode. Mungkin kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan public speaking saya kurang bagus atau ada kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.